sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Valen Rional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang LSTM atau Long Short Term Memory menggunakan Golang dengan package-nya yaitu Gorgonia. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu LSTM. LSTM atau Long Short Term Memory itu merupakan jenis arsitektur model dalam jaringan saraf yang sering digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan tugas-tugas berurutan lainnya atau neural network. Kemudian LSTM ini dikembangkan untuk mengatasi masalah dasar dalam jaringan saraf berurutan tradisional, yaitu sulitnya mempertahankan informasi jarak jauh. Nah, kemudian pada praktikum kali ini LSTM ini akan diimplementasikan dengan bahasa pemrograman Go atau Golang. Nah, package yang biasanya digunakan di LSTM ini itu Gorgonia. Gorgonia sendiri merupakan pustaka atau library pemrograman dalam bahasa Go yang dirancang untuk melakukan komputasi numerik, terutama di bidang kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Gorgonia menyediakan alat dan fungsi untuk membangun dan menjalankan model-model pembelajaran mesin dengan efisiensi tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa file yang akan digunakan untuk praktikum, diantaranya yang pertama itu adalah GRU. GRU merupakan implementasi dari Gated Recurrent Unit yang merupakan jenis lain dari arsitektur model dalam jaringan saraf atau neural network yang sering digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan tugas-tugas berurutan lainnya. GRU ini serupa dengan LSTM tetapi memiliki struktur yang sedikit lebih sederhana. Kemudian heatmap itu berisi implementasi untuk membuat heatmap atau visualisasi lainnya. Nah, heatmap ini digunakan untuk memvisualisasikan datanya dalam bentuk matriks dengan menggunakan warna yang berbeda untuk menggambarkan tingkat intensitas. Kemudian ada file LSTM-nya. Ya, LSTM ini berisi implementasi dari si LSTM-nya sendiri atau long short term memory-nya. Nah, LSTM ini berisi fungsi-fungsi yang terkait atau logika pelatihan dan penggunaan modelnya ini. Selanjutnya, main.go ini seperti yang sudah kita ketahui, main.go ini merupakan file yang akan menjalankan atau mengeksekusi dari pemanggilan fungsi-fungsi atau file-file lainnya. Jadi, main.go ini adalah file yang akan di-running, tetapi di dalam main.go ini berisi panggilan dari function-function dari file-file lainnya. Kemudian ada s2s.go. S2s ini implementasi model dari sec-to-sec atau sequence-to-sequence yang digunakan untuk tugas-tugas seperti penerjemahan mesin atau generasi teks. Model sec-to-sec ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu encoder dan decoder. Selanjutnya ada Shakespeare.txt. Shakespeare.txt ini merupakan file yang akan digunakan untuk pemrosesan datanya. Jadi file ini itu berisi kumpulan data teks yang digunakan dalam pelatihan modelnya. Kemudian ada utils.go. Utils.go ini berisi fungsi-fungsi utilitas yang digunakan di berbagai bagian program. Fungsi-fungsi ini mungkin berkaitan dengan manipulasi data, pengolahan teks, atau operasi matematika yang umum digunakan. Dan bisa dilihat di sini untuk isi dari fungsinya ada sample t, sample, dan shuffle. Dan terakhir itu ada vocab.go. Vocab.go ini berisi implementasi untuk membangun dan mengelola kamus atau vocabulary dari teks yang digunakan dalam model. Nah, jadi nantinya si vocab.go ini akan memproses data-data teks yang ada dalam file Shakespeare.txt ini. Nah, vocab.go ini digunakan untuk memetakan kata-kata ke dalam bilangan numerik yang dapat diproses oleh model. Nah, di sini langsung kita coba running saja. Untuk perintah runningnya seperti biasa, go run main atau go run titik agar langsung run semuanya. Di sini kita tunggu terlebih dahulu untuk proses runningnya. Nah, di sini bisa terlihat untuk input filenya sendiri
input file atau file yang digunakan, ya bisa dibilang file ini tuh merupakan dataset yang akan diprosesnya. Datasetnya ini yang digunakan adalah chatgpt.txt yang merupakan file ini, karena saat saya mencoba si shakespeare.txt ini si ada terjadi error dan saya belum terlalu tahu kenapa. Kemudian di sini bisa terlihat vocabnya. Vocab sendiri tadi untuk memetakan kata-kata ke dalam bilangan numerik. Nah, jadi si kata-kata yang ada di dalam file txt ini diproses dan dijadikan atau dipetakan ke dalam bilangan numerik. Nah, bisa dilihat sendiri di sini menjadi data-data numerik. Kemudian inputs ini merupakan jumlah input yang ada atau jumlah input yang dimasukkan. Di sini terlihat sebanyak 217. Kemudian outputs ini adalah keluaran yang dihasilkan sebanyak 2017 juga. Kemudian epochnya terdiri dari 999 dan maxnya adalah 30. Nah, di sini terlihat oleh kita untuk pemrosesan datanya. Di sini juga terdapat bahasa-bahasa lain. Kemudian ini data-data trainingnya, mulai dari seperti dari huruf-hurufnya dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ini dia sedang menghitung si hasilnya atau epochnya. Dan ini si nilai hasilnya 88%, 85% dan selanjutnya. Nah, prosesnya sudah selesai. Setelah yang menghasilkan si cost for epochnya tadi, kemudian dia menghasilkan si len atau panjang vocabnya. Nah, di sini terlihat hasilnya, ID-nya dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada jumlahnya atau kelompokannya. Dan di sini adalah hasil outputnya seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.